you all right? I'll go get some help. Film ini dibuka dengan siswi SMA bernama Riley. Diceritakan Riley baru saja pindah sekolah dan memulai hari pertama di sekolah barunya bersama sang ayah bernama Chris sebagai guru bahasa Inggris. Are you coming? I am in like 5 minutes. Chris merupakan guru yang memiliki pesona luar dan dalam. Hal itu membuat siswi populer bernama Tricia dan Kayla, seorang fotografer sekolah yang bersikap penyendiri, terpesona melihatnya. Di kelas pertamanya, Chris nampak menikmati pekerjaannya sebagai guru baru. Tricia dan Kayla yang tak berhenti memandang Chris saat itu. Terlihat juga Riley berada di sana dan nampaknya ia tak suka hubungan antara ayah dan anak diketahui banyak orang. Karena belum mempunyai teman, Riley terlihat sendiri di ruang yang sepi. Tak lama Kayla datang dan tak sengaja bertemu Riley. Mereka pun berkenalan. Is there such a thing as bad art? I mean, and Picasso was making masterful oil paintings at night. Tak sengaja rahasia Riley dan ayahnya terbongkar setelah menyebut nama panjangnya setelah Kayla bertanya. Having everyone know me as Mr. Sumner's daughter. My lips are sealed. Namun Kayla berjanji untuk tutup mulut. Setelah ia meminta untuk belajar tambahan kepada ayahnya Riley. Dan terlihat memang Kayla ini menyimpan obsesi pada Chris atau gurunya. Riley nampaknya menceritakan pengalaman sebagai siswa baru dan bocornya rahasia kecil mereka oleh Kayla kepada Chris. And she even stuck around when she found out about you. Di sisi lain, Kayla nampak baru pulang memanggil ibunya. Bisa dikatakan, Kayla juga hanya memiliki satu orang tua. Karena saat itu ibunya nampak bersemangat. Karena sudah mempunyai teman dekatnya sejak bertemu di toko kelontong. Setelah Kayla melihat hadiah gaun untuk ibunya. New dress? Sledge. Come on, I'm a big girl. You can tell me if you're dating again. Tak lama obsesi Kayla makin liar ketika dirinya bermimpi bermesraan bersama Chris. Kemudian Kayla dan Riley saling bertemu di kediaman Riley. Mereka semakin dekat setelah bercerita tentang rahasia-rahasia kecilnya, di mana Riley ditinggal ibunya sudah lama karena selingkuh. She was cheating. Begitupun dengan Kayla yang mirip dengan Riley ditinggal ayahnya sudah lama. Kayla juga menjelaskan idaman pasangannya adalah sosok yang dewasa. Mungkin ini alasan Kayla menyukai ayahnya Riley, yaitu Chris. Beberapa waktu kemudian di sekolah Riley dikagetkan oleh Tricia yang tiba-tiba tahu rahasianya bahwa Chris adalah ayahnya. Saat Riley bertanya, alasan Tricia tahu karena Tricia sering melihat Riley pulang bersama ayahnya. Maybe you shouldn't hide your face from the world so much. Di saat yang sama, Kayla yang mendengarnya langsung memperingatkan Riley untuk berhati-hati kepada Tricia karena menurut ceritanya, Tricia pernah memiliki masalah di sekolah karena pernah berselingkuh dengan guru. Here, Trisha got really attached to one of our history teachers. Di antara benar atau tidaknya, Kayla nampak tak senang Tricia mendekati Riley. Kemudian Kayla kedatangan tamu yang tak disangka-sangka ketika ia mengobrol di telepon bersama Riley. Saat membuka pintu ternyata ayah Riley atau Chris. Mr. Sumner. Ternyata Chris adalah pria yang disebutkan ibunya kemarin yang membuat Kayla terkejut dan tak percaya. Kayla yang merasa cemburu dan berusaha agar mereka gagal pergi kencan dengan tak sengaja menumpahkan air vas bunga kepada Chris. To school, so I guess. You? Padahal itu rencananya dan berjalan sukses ketika ibunya dan Chris memutuskan berkencan di rumahnya karena tak punya baju ganti untuk Chris. I mean, you guys could do your date here. No way. Come on. You'll join us if that's... Yeah. Tak hanya itu, sehabis makan bersama mereka,
Kayla sengaja terlihat ketakutan karena beralasan melihat seseorang di jendela. Outside watching me. Just wait here, okay? I'll be right back. Chris pun langsung mengeceknya dan hasilnya tak ada apa-apa. Memang faktanya Kayla sengaja membuat sandiwara dan memanipulasi agar membuat kencan mereka kacau. Kemudian Kayla yang nampak marah kepada Riley karena tahu sudah jalan bareng bersama Tricia. Alasan Kayla marah karena menganggap Riley dimanfaatkan Tricia agar bisa mendekati ayahnya atau Chris. You, Riley. Using you to get to Chris. Namun Riley mempertanyakan cerita Kayla tentang Tricia bahwa yang berselingkuh dengan guru sejarah tahun lalu itu adalah Kayla sendiri menurut Tricia. Ditambah Tricia tak pernah ambil mata pelajaran sejarah di kelas. She said it was you who was messing around. Mereka bertengkar dan membuat hubungan sedikit renggang. Tak lama Kayla langsung mengancam Tricia untuk menjauhi Riley, namun ia menolak untuk mengalah. Oh, you've got a mean streak. Enjoy the dark. Perilaku Kayla makin terlihat suka memanipulasi fakta. Kali ini ia sengaja memenuhi foto-foto hotnya yang diambilnya sendiri malam sebelumnya di lokernya. So just leave me alone. Hal itu disaksikan orang-orang termasuk Riley. Dan Kayla yang berpura-pura sedih melaporkan kepada Chris atas kejadian tadi. Dan Chris berjanji akan membantu mencari pelakunya. I'm gonna find and do this, okay? Alright? Kemudian Kayla dan Riley kembali berdamai setelah Riley merasa iba melihat Kayla sedih karena kejadian foto-foto kemarin. So forward with my dad and getting so wrapped up in it that I just... Saat itu juga Kayla mengaku bahwa dialah yang berselingkuh dengan guru sejarah tahun lalu. Dan beralasan ia terhipnotis dan di luar kendalinya. Setelah itu Kayla ditawarkan tumpangan pulang oleh Chris. Kayla pun merasa senang dan menerimanya. Saat sampai, Chris bercerita bahwa ada kencan lagi bersama ibunya Kayla secara tidak langsung. Tumpangan tadi adalah sebagai usaha Chris untuk mendapatkan hati Kayla agar setuju dengan hubungan ibunya. Please, just call me Chris. Chris. So Kayla yang kembali merasa cemburu dan terobsesi terlihat akan merencanakan sesuatu. Malamnya Kayla melakukan rencananya dengan berpura-pura sebagai Tricia, mengirimkan SMS ke HP Chris yang berbau dewasa. Dan saat Chris dan Jess atau ibunya Kayla akan berkencan, SMS itu kedapatan dibaca oleh Jess yang awalnya dibaca oleh Kayla. Hey, beautiful. You ready? Jess yang percaya melakukan hal seperti itu langsung kecewa dan mengusir Chris. Tak lama Kayla menghampiri Chris yang sedang berada di dalam mobil tepat di depan rumahnya. Kali ini Kayla yang mencuri kesempatan menggoda Chris. Every minute of the last 18 years. Hey, what are you doing? Just... Hal itu membuat Chris bingung kepada Kayla. Keesokan harinya, Chris nampak berantakan memikirkan hubungannya dengan Jess. Di kelas tiba-tiba Tricia dipanggil polisi atas tuduhan soal foto-foto Kayla saat itu. Saat itu juga Kayla yang tak berhenti menggoda Chris membuat Chris tak nyaman. Malamnya saat pesta ulang tahun Riley berlangsung normal berubah kacau ketika Kayla datang. Di saat itu Kayla lagi-lagi menggoda Chris di kamarnya. Karena godaan terus datang, akhirnya Chris terbawa suasana. Mereka pun melancarkan ritual dewasa. Namun tiba-tiba Riley datang dan melihatnya dengan jelas dan membuat Riley shock. Dad, what the hell? Riley. Riley pun pergi dan Chris mencoba menjelaskan. Namun Riley masih kecewa dan pergi. Pesta pun bubar. Di saat Chris ingin mencari Riley, Kayla menahannya dan menganggap dirinya lah yang paling berhatikan oleh Chris. Us all to ourselves. What do you say we pick up where we left off? Namun Chris dengan tegas memilih Riley yang sangat berarti baginya. Selanjutnya hubungan Chris dan Riley masih buruk. Terlihat di kelas Riley tampak tak nyaman dan langsung pergi. Namun saat kelas bubar, tiba-tiba Jess datang dan langsung menampar Chris di depan Kayla. What you're trying to do, but you can't treat. Listen, I just...
Hal itu karena Riley menceritakan kejadian saat malam pesta berlangsung. Jess pun langsung membawa Kayla pulang. Namun perdebatan Kayla dan Jess terjadi lantaran Kayla jujur soal perasaannya kepada Chris. We're in love. Those pictures? Namun hal itu tetap salah di mata Jess dan menduga semua yang terjadi adalah rekayasanya Kayla. Di sisi lain, Chris yang nampak murung akhirnya berdamai dengan Riley karena mereka mencoba melupakan kejadian pahit yang dialaminya. Kemudian Kayla lagi-lagi melakukan manipulasi sandiwaranya. Kali ini Tricia jadi korbannya lagi. Kayla menyakiti dirinya sendiri bahkan sampai mematahkan jarinya agar Tricia seolah-olah yang melakukannya ketika mereka bertemu di halaman sekolah. Hey, stop. What are you doing? What the hell? Saat itu juga Chris dan Riley melihatnya dan langsung membawa Kayla ke rumah sakit. Sementara Tricia dibawa ke kantor polisi. Saat di rumah sakit, Riley dan Chris datang menjenguknya saat Jess juga berada di sana. Namun Riley yang sudah tahu watak aslinya Kayla mencoba mempertegas kalau hubungan dirinya berakhir. Begitupun dengan ayahnya, sudah berkomitmen tidak akan berurusan dengan Kayla. I know you're upset. Okay, don't even begin to pretend you know how I'm feeling, okay? Dan saat itu juga, Chris menegaskan bahwa perilaku Kayla itu salah dan tak sehat karena mencoba menggodanya lagi. Terlihat, Kayla memang sudah hilang akal sehat gara-gara obsesinya terhadap Chris. Ia pun ditinggalkan Chris dan membuatnya gelisah. We're done. For good. Do not walk away from Kemudian Riley yang sedang berada di sekolah untuk meliput pertandingan tim polis sekolah atas permintaan Kayla mendapati pesan ayahnya yang juga sedang berada di sekolah dan ingin bertemu dengannya. I'll explain when I see you. Namun di sisi lain, saat Jess hendak menengok anaknya di rumah sakit, kaget melihat Jess hilang entah kemana. Dan ternyata, Kayla nekat pergi ke sekolah dan akan melakukan rencana jahatnya. Kali ini Riley yang jadi sasarannya. Saat Riley membaca pesan ayahnya dan akan menemuinya, Kayla tiba-tiba datang dan langsung menusuk perutnya. I'm sorry, but there's Kayla berkata tidak ada seorang pun yang berharga selain dirinya di hati Chris. Ini menandakan Kayla sudah tak waras karena obsesinya yang parah. Chris yang sedang berada di kelas langsung dihampiri Kayla. Saat Chris menolak ajakan Kayla, ia diancam dengan menodongkan pisau ke lehernya. Hey, stop! come closer. Hal itu membuat Chris panik dan tak bisa berbuat apa-apa. Namun saat mendengar kondisi Riley yang tersakiti, Chris langsung mendorong Kayla. Stop! Namun saat Chris akan mencari Riley, ia didorong dan terpeleset hingga kepalanya terbentur meja. Hal itu membuat Chris pingsan dan membuat suara gaduh. Di sisi lain, Riley yang masih berjuang melihat penjaga sekolah menemui Kayla yang seolah-olah tersakiti. Alright. What happened? Please. Namun apesnya, penjaga sekolah itu tewas karena ulah Kayla di tempat hadapan Riley. Sorry. This event is invite only. Kini Riley terancam dan mencoba menyelamatkan diri hingga berlari sampai terjebak di ruangan pencucian foto. Untungnya, Riley bisa melawan hingga pisau yang dipegang Kayla terlepas. Then eventually. Dan hingga akhirnya, Kayla terjatuh oleh Riley sampai bisa membuat Riley pingsan dengan memukulnya. Sorry. I know. Akhirnya, suasana mengerikan yang terjadi berakhir. Petugas ambulan dan polisi sudah terlihat. Riley yang dibawa ambulan melihat Kayla yang masih hidup juga dibawa ambulan yang berbeda. Beberapa waktu kemudian kini Kayla sudah pulih dan terlihat bersemangat memulai hari barunya sebagai mahasiswa. Begitupun Chris yang sudah bahagia melihat anaknya akan kuliah. Di adegan terakhir, terlihat ketika Riley pergi ada seseorang yang menguntiknya dari belakang memakai jubah hitam. Entah itu Kayla atau bukan. Apakah teror akan berlanjut?
Namun yang jelas cerita sampai di situ. Pesan terakhir dari alur cerita ini adalah obsesi berlebih adalah sesuatu yang salah, apalagi dengan cara yang salah. Jadi bijaklah dalam mengendalikan keinginan. Sampai jumpa lagi di alur film lainnya dari MFK.